إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة معاشر المسلمين رحمني رحمكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya. Allah Jalla wa'ala masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita nikmat. Di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang mengantarkan kita kepada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, beribadah nanti di bulan suci Ramadan, membuahkan hasil yang banyak pahala, maka butuh kita bekal untuk bulan suci Ramadan. Di antaranya pertama adalah ilmu. Ini bekal yang paling utama, bekal yang paling utama untuk kita bisa beribadah yang nanti di bulan suci Ramadan, agar ibadah kita menuai banyak manfaat, agar ibadah kita membuahkan pahala yang besar, yaitu dengan ilmu. Kerana di dalam beribadah kita tidak boleh asal-asalan. Beribadah yang mereka tanpa ilmu yang mereka dapatkan adalah kebanyakan yaitu kerusakan yang dia dapat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf, yang kata beliau, man abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru minha, yani mimma yuslih. Beliau mengatakan bahawa barang siapa yang beribadah kepada Allah, mereka beribadah tanpa ilmu, mereka membuat beribadah tanpa ilmu, yang dia dapatkan itu banyak kerusakannya dibandingkan manfaatnya. Kerana mereka beribadah tanpa adanya ilmu. Kalau kita melihat sebagian kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan, mereka semangat beribadah kepada Allah, mereka semangat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, akan tetapi ibadah mereka yang tanpa ilmu. Sebagian kecil kaum muslimin mereka salat tarawih dengan 23 rakaat begitu cepat,
7 menit selesai. Padahal kita tahu rukun di dalam solat itu adalah tumaninah, tidak cepat. Dan bagian daripada orang-orang yang merugi, yang rusak solatnya, diantaranya mereka tidak tumaninah. Sebagaimana datang sebuah riwayat hadis yang terkenal, yang disebut oleh para ulama-ulama al-hadis. Ini hadis disebut dengan al-hadisi al-musi'i fi shalah. Seorang yang salat tapi salatnya adalah rusak. Yang mana seorang ketika itu salat, yang kemudian dia salat sangat cepat, tidak tumaninah, dia tidak menunaikan dari hak ruku dan sujudnya, bagaikan burung sedang mematuk. Begitu cepat dia salatnya, maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah SAW, kembalilah engkau salat, sesungguhnya engkau itu belum salat. Sampai 3 kali dilakukan oleh orang tersebut, dan tetap Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi kembali, sesungguhnya engkau belum salat. Apa yang diambil pelajaran dari hadis yang mulia ini? Bahwa pada saat kita semangat di dalam beribadah, mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, akan tetapi dia tidak memperhatikan bahwa di dalam salat itu ada ilmunya. Maka ini bekal yang paling utama. Pada saat kita semangat nanti disampaikan di bulan suci Ramadan, maka bekal yang pertama adalah ilmu. Maka hendaknya orang-orang yang menjadikan dirinya ingin meraih pahala yang besar nanti di bulan suci Ramadan, maka bekali diri kita dengan ilmu, agar salat yang kita tunaikan adalah salat yang diterima dengan rukun dan syaratnya. Dia cari tahu, dia belajar, duduk di majelis ilmu. Kalau tidak, dia bertanya kepada yaitu para ulama, agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, bekal nanti kita nanti di bulan suci Ramadan, yang pada saat ini bulan Sya'ban, kita diberikan kenikmatan, diberikan sehat oleh Allah, diberikan karunia, yakni banyaknya harta. Bekali, semua itu adalah bekal untuk di Ramadan. Namun setelah ilmu adalah kita banyak bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sulit, berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, itu adalah dosa. Dosa yang dia lakukan itu menghalangi dirinya untuk bangkit menunaikan ibadah kepada Allah. Karena di dalam kitab Lata'il Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menukil riwayat dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu ada orang bertanya kepada beliau, yang beliau mengatakan, ma nastati'u qiyamul lail. Wahai sahabat, aku tidak sanggup untuk melaksanakan yaitu salat malam. Penyebabnya apa? Jika dia ingin salat tapi dia tidak sanggup untuk melaksanakannya, maka beliau menjawab, abadatun dzunubukum. Jauhilah dosa-dosa yang engkau lakukan. Jauhilah maksiat, karena maksiat yang kita lakukan ini dapat menghambat untuk kita beribadah kepada Allah. Berat sekali. Kita tahu bahwa setiap satu maksiat, Allah Jalla wa'ala akan memberikan satu titik di hatinya. Maksiat dia kembali yang kedua kalinya, maka Allah akan berikan satu titik lagi di hatinya. Maksiat kembali, sehingga hati tersebut menjadi hitam, dan semakin dia bermaksiat lagi menjadi keras. Itulah penyebabnya orang-orang yang berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Padahal dia mendengar seruan azan 5 kali, bahkan rumahnya dekat dengan masjid. Dia tahu itu, tapi berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sebab dosa dan maksiat yang banyak dia lakukan. Oleh karena jemaah sekalian, untuk kita sampai ke bulan suci Ramadan, bekali ilmu. Yang kedua, banyak-banyak kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
agar kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan segala amal saleh, segala ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, dan juga ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أما بعد معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Bekal yang ketiga agar kita sampai ke bulan suci Ramadan adalah kita berdoa kepada Allah, kerana Allah lah yang menyampaikan kita berada di bulan Ramadan. Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan melaksanakan ibadah-ibadah, amal saleh, baik di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya, agar kita dimudahkan. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allahumma balighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami nanti di bulan suci Ramadan. Dan ingatlah orang-orang yang menginginkan berdoa sampai di bulan suci Ramadan, tapi dia jangan meninggalkan apa yang telah ditetapkan kewajiban untuk beribadah. Banyak orang berdoa kepada Allah sampainya ke bulan suci Ramadan, tapi setelah sampai di bulan suci Ramadan dia masih maksiat. Dia tidak puasa, dia tidak salat, dia tidak melakukan amal-amal sunnah yang lainnya. Inilah orang-orang yang merugi. Meminta ingin dipertemukan di bulan suci Ramadan, tapi dia meninggalkan segala ibadahnya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala mudahkan dari segala apa yang kita lakukan, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بلغنا في شهر رمضان اللهم بلغنا في شهر رمضان اللهم بلغنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر